Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini kelas 4, yaitu untuk melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib atau ke Madinah. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejarah ini akan menjadi penyemangat, akan menjadi motivasi bagi kita semuanya, sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu mensyiarkan atau berdakwah, yaitu dengan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, adapun pembelajaran pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap kalian dapat mengetahui, tentunya dapat menjelaskan beberapa keberadaan Madinah atau Yasrib kala itu. Kalau minggu yang lalu kalian sudah memahami tentang letak geografis kota Yasrib atau Madinah sebelum masuk Islam. Kemudian pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keberadaan atau para penduduk, siapa saja yang mendiami kota Madinah tersebut atau Yasrib tersebut. Oleh karena itu Pak Guru berharap kalian dapat memahami beberapa penduduk yang mendiami atau yang menguasai atau yang menduduki, yaitu kota Yasrib. Nah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kota Yasrib ini banyak pendatangnya. Yang pertama didatangi oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi datang ke Yasrib yang pertama kali. Jadi bangsa Yahudi ini memiliki kekuatan besar di Yasrib, bahkan menguasai perekonomian kota Yasrib, sehingga mereka terbagi menjadi 3 suku atau kabilah besar. Yang pertama yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Akan tetapi 3 kabilah ini saling bermusuhan, sehingga dari Bani Qainuqa ini diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraizah, yang awalnya berada di dataran tinggi di pinggiran kota Yasrib. Kan tetapi karena mereka bertiga bermusuhan, sehingga Bani Qainuqa ini diusir, dan Bani Qainuqa ini berada di kota atau berada di dataran rendah, ya, di dataran rendah. Dan perlu diketahui anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mereka juga orang Yahudi memiliki agama, dan mereka juga melaksanakan ajaran agamanya, dan bahkan mereka mempunyai tempat ibadah, ya, tempat untuk beribadah dan juga tempat untuk menyebarkan agama yang dinamakan dengan madaris. Akan tetapi mereka itu semakin merosot moralnya, karena mereka itu banyak yang tidak lagi berpegang teguh terhadap agama samawi mereka. Mereka lebih mengutamakan kepentingan dunia, sehingga yang terkenal pada masa itu yang dikuasai oleh orang Yahudi di Yasrib tersebut, mereka terkenal dengan orang tukang sihir, atau juga mereka ahli dalam membuat racun dalam makanan. Dan ini menjadi kebanggaan bagi mereka,
Jadi kalau mereka memiliki ilmu sihir yang luar biasa, ini kebanggaan bagi mereka, dan bahkan mereka pun pandai juga meracik racun di dalam makanan. Nah, inilah yang menguasai Yathrib. Jadi Yathrib itu dari pendatang bangsa Yahudi yang terbagi menjadi 3 suku atau kabilah tadi. Kemudian yang kedua yaitu kabilah Khazraj dan Aus. Kabilah Khazraj dan Aus ini juga merupakan pendatang, yaitu dari Yaman. Ya, kabilah-kabilah Uzdiyah dari Yaman. Mereka datang ke Yathrib setelah Yahudi datang kepada Yathrib. Jadi Aus dan Khazraj ini lebih dahulu Yahudi datang hijrah ke Yathrib. Karena mereka itu asli dari Yaman. Kenapa mereka dari Yaman kok pindah hijrah ke Yathrib? Karena pada waktu itu ada 2 yang menyebabkan mereka pindah ke Yathrib. Yang pertama karena kondisi Yaman tidak menentu. Kondisi Yaman pada waktu itu kacau balau karena mereka melaksanakan peperangan. Akibat dari peperangan antara Habasyi ya dengan Yaman itulah sehingga kabilah Aus dan Khazraj hijrah ke Yathrib. Dan yang kedua yaitu karena bendungan Ma'arib, ya, bendungan Ma'arib yang hancur, sehingga ini yang menyebabkan Aus dan Khazraj hijrah ke Yathrib, ya, yang asalnya dari Yaman hijrah ke Yathrib karena bendungan yang hancur, bendungannya yang rusak. Kemudian kabilah-kabilah Aus dan Khazraj ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, Aus ini berada di bagian timur, ada di bagian dataran tinggi. Mereka kumpul dengan Bani Nadir dan juga berkumpul dengan Bani Quraisyah. Mereka berada di posisi tanah yang subur, berada di dataran tinggi. Sedangkan dari Bani Khazraj itu kumpul dengan Bani Qainuqah yang berada di kota, ya, di pertengahan kota atau berada di dataran rendah. Dan tentunya mereka berada di daerah yang tidak terlalu subur, karena yang subur di daerah Yathrib itu berada di dataran tinggi. Nah, mereka, ya, antara Aus dan Khazraj ini saling berselisih karena juga pengaruh dari bangsa Arab yang juga hijrah ke Madinah. Mereka membawa pengaruh yang sangat besar kepada Aus dan Khazraj. Jadi orang Arab yang hijrah ke Yathrib itu ada yang berkoalisi atau berhubungan dengan Aus, ada juga yang berhubungan dengan Khazraj, sehingga perselisihan ini pun semakin tajam. Dan ini juga dipengaruhi oleh orang Yahudi, ya, orang Yahudi juga yang mengadu domba antara Aus dan Khazraj agar mereka saling berperang, sehingga mereka kedua-duanya antara Aus dan Khazraj tidak memikirkan perekonomian. Nah, dengan itulah sehingga perekonomian akan dikuasai oleh orang Yahudi pada saat itu. Sehingga Aus dan Khazraj pertama kali peperangan yaitu dikenal dengan perang Samir, dan juga ada perang Bu'as. Ya, itu perang besar antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Padahal ini sama-sama dari Yaman, sama-sama dari Yaman. Kemudian yang ketiga yaitu juga kondisi alam. Yang kita bahas kondisi alam di Yathrib ini ada 2. Kondisi alam yang berada di dataran tinggi memiliki kondisi alam yang subur, ya, sehingga banyak penduduk di sana yang bercocok tanam. Kemudian kondisi alam yang ada di dataran rendah, yaitu di tengah-tengah perkotaan Yathrib, dan tentunya tanah tidak terlalu subur seperti dataran tinggi, sehingga banyak penduduk di sana yang mendirikan pabrik, pertokoan, perumahan, ya, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu kondisi sosial agama. Ya, mereka bangsa Arab sendiri sangat mempengaruhi terhadap kondisi agama di kota Yathrib, sehingga mereka banyak yang menyembah berhala Manat yang merupakan berhala tertua yang dihormati oleh kabilah Aus dan Khazraj. Ada juga berhala Lata yang mereka diagungkan oleh penduduk Taif, ya. Seperti Uzza juga diagung-agungkan oleh penduduk Taif. Akan tetapi berhala-berhala yang ada di kota Yathrib itu tidak terlalu tersebar banyak seperti yang ada di kota Mekah. Dan pada waktu itu di Madinah itu memiliki kebiasaan dalam satu tahun ada dua kesenangan. Jadi ada 2 hari penting. Yang pertama yaitu hari bermain-main, yang kedua hari bersenang-senang yang dikenal dengan An-Nairus, yang kedua Al-Mahrajan. Nah, di sini sehingga oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad setelah masuknya Islam, maka digantilah hari bersenang-senang dan hari bermain-main itu menjadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu mengganti, ya, kebiasaan hari An-Nairus diganti dengan hari raya Idul Adha, dan juga hari Al-Mahrajan diganti dengan hari raya Idul Fitri. Itu hari raya besar yang ada di agama Islam. Kemudian kondisi ekonomi, ya, kondisi ekonomi Yathrib pada waktu itu sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa di perkotaan banyak dibangun pabrik-pabrik, ya, dibangun perumahan, ya. Mereka dikuasai oleh Bani Qainuqah, yang pada awalnya Bani Qainuqah itu diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraisyah, diusir karena di tempat itu subur, sehingga Bani Qainuqah ini diusir sehingga berada di kota. Ternyata Bani Qainuqah ini menjadi pembisnis besar, pembisnis yang kaya, sehingga bisa mendirikan pabrik di perkotaan. Ya, Bani Qainuqah ini dari orang kabilah orang Yahudi, dan itu yang menjadi perekonomian terbesar yang ada di Madinah kala itu. Sehingga Bani Qainuqah pun dapat mendirikan pasar, ya, memiliki pasar Qainuqah, ya. Sehingga juga memiliki pasar Qainuqah. Ini sebagai bukti bahwa Bani Qainuqah yang berasal dari Yahudi berhasil menguasai perekonomian yang ada di Yathrib atau yang ada di Madinah pada waktu itu. Karena mereka memiliki pemikiran yang luar biasa, sehingga walaupun mereka diusir dari dataran tinggi untuk meninggalkan dataran tinggi sehingga berada di dataran rendah, mereka pun berpikir sehingga mendirikan pabrik-pabrik. Dan ini membuktikan bahwa mereka menjadi kabilah terkaya yang ada di Madinah. Sedangkan Aus dan Khazraj sudah tidak memikirkan perekonomian lagi, karena mereka memikirkan saling balas dendam, saling perang di antara satu dengan lainnya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan perlu diketahui, mata uang yang ada di Mekah dan Madinah yaitu dirham dan dinar pada waktu itu. Nah, ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Jadi dari apa yang Pak Guru sampaikan dapat disimpulkan bahwa Madinah itu juga berasal dari pendatang, yaitu pendatang Yahudi dan juga pendatang dari Yaman, dan mereka saling beradu untuk mendapatkan perekonomian yang layak di kota Madinah. Jadi hijrah mereka itu bukan untuk menyebarkan agamanya, bukan untuk kebaikan, akan tetapi mereka datang ke Madinah yaitu untuk kepentingan dunia saja.
Dan ini yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.